never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kali ini gue akan menceritakan kisah keluarga yang pada awalnya tuh bahagia, lalu tiba-tiba berubah menjadi bencana. Flowers in the Attic menceritakan kisah sebuah keluarga yang tinggal di atas loteng selama 2 tahun. Sebenarnya kenapa sih mereka tinggal di sana dan apa yang terjadi pada mereka? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Di awal film kita disambut oleh sebuah keluarga yang harmonis, sangat hangat, sangat bahagia. Semakin lengkap karena mereka dikaruniai 4 orang anak ganteng sama cantik. Hari-hari dilalui sangat menyenangkan, bapaknya pun bercerita kalau dia baru naik jabatan. Namun anak perempuannya yang namanya Katie tidak senang mendengar hal ini. Menurut Katie, kalau bapaknya naik jabatan berarti bapaknya makin sibuk, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga. Singkat cerita, ibu mereka pun membuat sebuah acara syukuran untuk merayakan kenaikan jabatan bapaknya ini. Pestanya meriah banget, mereka pun mengundang para tetangga untuk datang. Namun bukan bapaknya yang datang, malah polisi nih yang datang memberi kabar kalau bapaknya tewas kecelakaan. Sungguh tidak percaya bapaknya yang sangat baik, sangat ramah pada mereka harus tewas dan pergi meninggalkan mereka begitu cepat. Too soon. Hari-hari indah dan cerah di keluarga ini seketika berubah menjadi hari-hari yang kelam dan suram. Kebertigian sang ayah membuat senyum di wajah mereka seketika memudar dan berubah menjadi kesedihan yang teramat dalam. Waktu demi waktu berlalu, sang ibu mulai kewalahan menghidupi anak-anaknya ini. Apalagi si ibu hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Singkat cerita, ibu pun mengajak mereka pindah ke rumah kakek dan nenek mereka. Katie dan Christopher kaget. Mereka baru tahu kalau kakek dan nenek mereka masih hidup. Ibu pun bercerita kalau hubungannya dengan kakek dan nenek memang tidak harmonis. Mereka sempat berantem, tapi masa lalu biarlah jadi masa lalu. Kakek dan nenek sudah menerima mereka kembali. Di malam harinya mereka pun langsung pergi nih ke rumah kakek dan nenek mereka ya cuy. Di sana mereka ditempatkan di kamar paling atas yang ada di rumah ini. Kasurnya juga cuma ada 2 doang, tidak cukup menampung mereka semua. Selain itu, nenek mereka memberi peraturan kalau mereka tidak boleh pergi keluar, harus terus-menerus berada di kamar, karena pintu kamar akan dikunci. Katie dan Christopher kebingungan terhadap perlakuan nenek mereka ini. Tapi ibunya pun menenangkan, mudah-mudahan dengan seiring berjalannya waktu, nenek mereka akan lebih bisa menerima kehadiran mereka dan lebih ramah kepada mereka ya cuy. Selain itu, cincin pemberian bapaknya juga diminta dicopot oleh sang nenek. Sang nenek meminta mereka semua untuk tidak pernah menyebut ayah mereka lagi. Singkat cerita, malam pertama mereka lalui dengan penuh kebingungan. Nenek mereka pun datang memberi makanan kepada mereka semua. Sang nenek pun memberikan peraturan tambahan lagi. Jadi selain tidak boleh keluar kamar ya, mereka juga tidak boleh berisik. Dan keberadaan mereka pun tidak boleh diketahui oleh orang yang ada di rumah ini. Mereka pun makin bingung dong ya. Tapi ya mereka masih anak-anak, cuma bisa patuh dan menuruti perintah sang nenek ini. Setelah itu mereka pun menelusuri ruangan ini sampailah mereka di atas loteng. Menemukan ruangan baru membuat mereka jadi bersemangat. Apalagi di sana mereka menemukan sebuah ukiran yang ada di meja yang berarti sebelum mereka sudah ada orang yang tinggal di loteng ini. Nah, kebahagiaan mereka pun menemukan loteng ini ternyata membuat nenek mereka jadi terusik. Nenek mereka pun datang dan memarahi mereka semua. Yang kena getahnya ya ibu mereka. Ibu mereka harus dipukul, dihukum hingga tubuhnya terluka cuy. Mereka pun makin ketakutan. Nenek mereka mengancam selanjutnya mereka lah yang akan merasakan hukuman jika berani melawan neneknya ini.
Singkat cerita, ibu mereka pun cerita kenapa nenek dan kakeknya sangat benci kepada ibu mereka. Yang ternyata ibu mereka jatuh cinta kepada saudara tiri atau step brothernya sendiri. Loh. Jadi bapak mereka ini step brother ibunya mereka, cuy. Makanya karena itu nenek dan kakek nenek mereka nih sangat marah dengan hubungan yang dilakukan mereka berdua. Anak-anak ini terpaksa jadi korban tingkah laku orang tua mereka ya, cuy. Singkat waktu berlalu, Katie mulai komplain kepada ibunya. Mereka tidak bisa terus-menerus hidup di atas loteng. Apalagi adik mereka yang masih bocil butuh ruang bermain dan menghirup udara bebas. Begitu juga dengan Christopher yang memaksa ibunya mempertemukan mereka nih dengan kakeknya sendiri. Tapi di sini ibunya bilang kalau kakek mereka pasti tidak akan memaafkan kalau dia tahu ibunya ini punya anak. Waduh. Makanya inilah alasan kenapa mereka disembunyikan di atas loteng. Singkat cerita, keluarga mereka mengadakan pesta. Kakek pun muncul memberikan perhiasan kepada ibu mereka. Tapi di sini mereka tidak boleh muncul dan diketahui oleh semua orang yang ada. Tapi namanya anak kecil, mereka pun diam-diam sembunyi di bawah meja memperhatikan kerumunan orang yang hadir di pesta ini. Mereka berdua pun tidak sengaja melihat ibu mereka sedang bermesraan dengan seorang pria. Mereka pun sangat kaget melihat hal ini. Katie pun kembali ke atas loteng. Berbeda nih sama Christopher yang justru penasaran. Ibuku mau ngapain ya? Dia pun diam-diam melihat ke dalam kamar ya kan. Pas dia intip, malah ketahuan cuy. Dia pun dipukul oleh ibunya sendiri. Keesokan harinya ibu mereka pun minta maaf. Di sini ibunya menjelaskan kalau orang yang tadi malam adalah pengacara yang mengurusi warisan dari kakek dan nenek mereka. Jadi makanya wajar aja jika ibunya deket banget nih sama pengacara ini ya cuy. Singkat waktu berlalu, mereka pun sudah hidup di loteng selama setahun. Christopher pun mulai melihat-lihat majalah dewasa. Begitu juga dengan Katie yang diam-diam mencoba pakaian milik ibunya sendiri. Melihat adiknya memakai pakaian ini, Christopher jadi mulai tegang. Tiba-tiba datanglah nenek mereka yang mengira mereka berdua ingin berbuat yang tidak-tidak. Nenek mereka pun membotaki rambutnya Katie tapi dicegah sama Christopher. Ternyata di saat mereka tidur, nenek mereka memberikan sesuatu pada rambutnya Katie sehingga rambutnya rusak. Mau nggak mau, Christopher pun membetulkan rambutnya Katie sambil berendam di dalam bak mandi. Di sini Christopher makin tegang cuy, tapi dia pun masih bisa menahan rasa tegang. Singkat cerita, adik-adik mereka mulai makin rewel karena ibu mereka sudah 2 minggu tidak mengunjungi mereka. Tiba-tiba ibunya datang nih dengan pakaian mewah sambil tersenyum kalau dia sudah menikah dengan pengacara itu cuy. Bahkan dia baru aja pulang bulan madu. GG Gaming guys, parah banget sih ibunya ini. Christopher pun langsung emosi. Sebagai kakak tertua, Christopher tidak terima ibu mereka menelantarkan mereka semua. Mereka juga menganggap ibu mereka telah mengkhianati bapak mereka. Parah banget sih asli cuy. Situasi di loteng makin memanas. Katie pun memberikan ide pada Christopher untuk kabur dari sana. Tapi di saat lagi mengatur rencana, tiba-tiba nenek mereka datang melihat aksi mereka. Christopher pun langsung dihukum, dicambuk sampai punggungnya berwarna merah. Di saat ibunya asyik dengan suami barunya, hanya Katie satu-satunya yang baik dan perhatian kepada Christopher. Dengan sangat lembut, dia pun menyembuhkan luka pecut yang ada di badannya Christopher ini. Yang ternyata hal ini membuat mereka jadi tegang. Ya udah, di saat adik mereka tidur, mereka pun bercocok tanam antara kakak dan adik. Loh. Di pagi harinya, Katie pun tersenyum bahagia. Dia pun bilang ke Christopher yang semalam enak banget. Pas lagi asik bermesraan, neneknya datang memberi makanan. Karena ketahuan, Christopher pun langsung minta maaf pada neneknya, mengakui semua yang ia perbuat supaya dia nih tidak dipecut lagi ya kan. Tapi ternyata ini hanyalah akal-akalan Christopher supaya dia bisa menyalin kunci kamar yang nenek mereka miliki. Setelah kunci kamarnya berhasil diduplikasi, mereka pun keluar kamar mencuri beberapa perabotan antik yang ada di rumah ini sebagai biaya untuk mereka hidup nanti. Di saat mereka mau kabur nih, tiba-tiba adiknya sakit cuy. Mereka pun minta tolong pada ibunya untuk membawa adiknya berobat. Di keesokan harinya, ibunya datang dan memberi kabar kalau adiknya sudah meninggal.
Christopher pun makin sedih karena harus kehilangan adik yang ia cintai. Tapi berbeda dengan Katie yang malah semakin ingin untuk kabur. Karena kalau mereka tidak kabur, mungkin mereka akan menyusul adiknya ke akhirat. Akhirnya sebelum mereka kabur, mereka pun kembali mencuri. Kali ini mereka nyuri uang. Di saat lagi mencuri uang, Christopher pun mendengar pembantu di rumah ini yang memberitahu kalau adik mereka tewas karena diracun ibunya sendiri. Bukan karena penyakit loh. Gokil. Christopher pun sudah muak ya dengan kelakuan ibunya yang membuat dia langsung mengambil tali dan kabur dari rumah. Mereka pun kabur bertiga ya lewat halaman ke dalam hutan. Tapi di sana mereka dihadang oleh penjaga. Katie pun memberitahu kalau mereka adalah cucu dari yang punya rumah yang selama ini disembunyikan oleh ibu mereka sendiri. Penjaga pun tahu ya karena memang mukanya Katie sama Christopher nih muka anak orang kaya banget ya. Mereka pun dipersilakan pergi kabur dari rumah ini. Mereka pun bertiga langsung berlari menuju stasiun kereta dan memulai petualangan yang baru. Inti dari film ini, ibu mereka jatuh cinta pada step brothernya sendiri, yaitu bapak mereka ya. Lalu mereka pun menikah punya 4 anak. Tapi kakek mereka nih nggak tahu kalau mereka udah punya anak. Nah, setelah bapak mereka meninggal, nenek mereka pun mempersilahkan mereka tinggal di rumah. Tapi anak-anaknya disembunyiin. Jadi selama mereka tinggal di loteng, ibu mereka nih hidup mewah. Balik lagi gitu loh. Apalagi setelah ibu mereka nikah dengan pengacara ya. Bener-bener tidak peduli dengan kehidupan keempat anaknya. Yang paling epik sih saat dia meracuni anaknya sendiri ya. Makanya Christopher dan Katie memilih kabur melarikan diri dari ibu yang seperti ini. Baik buruknya keluarga berawal dari seorang ibu cuy. Jika ibunya baik, maka niscaya akan lahir keturunan yang baik juga. Begitu juga sebaliknya ya. Semoga kalian sehat selalu dan sukses dalam kehidupan kalian. Makasih yang udah nonton, gua cabut dan bye-bye. Come on over to the place I